Halo semuanya, welcome to my channel. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibnu Andreas dengan NPM 22530250002. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai perulangan atau looping. Apa sih perulangan atau looping itu? Perulangan atau looping adalah struktur yang digunakan untuk mengulang perintah sebanyak yang diinginkan. Perulangan yang artinya adalah kejadian yang dilakukan berulang-ulang hingga mencapai batas yang ditentukan dengan tujuan untuk berulang suatu pernyataan untuk beberapa kali tertentu dalam kondisi terpenuhi. Looping atau perulangan memungkinkan program untuk berulang kali baris yang sama menurut suatu kondisi. Perulangan atau looping banyak ditemukan di aktivitas sehari-hari kita. Misalnya, saya seorang mahasiswa Universitas Lampung berkuliah setiap hari Senin hingga Jumat. Setiap hari Sabtu dan Minggu, saya tidak berkuliah. Nah, di sini artinya terjadi perulangan. Saya berkuliah pada hari Senin, berulang pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tetapi perulangan tidak terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Saya berkuliah pada hari Senin, kemudian diulang pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya tidak pergi kuliah pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, saya berkuliah ini juga berulang di minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Kejadian inilah yang kita sebut sebagai looping atau perulangan. Contoh lainnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan kasir. Kasir akan melakukan scan barang belanjaan berulang kali sampai seluruh barang dalam keranjang telah masuk di sistem. Kalau kita perhatikan, hasil akan mengambil suatu barang dari keranjang, melakukan scan, kemudian mengambil lagi barang dari keranjang, melakukan scan barcode, dan seterusnya berulang kali sampai seluruh barang dalam keranjang telah masuk ke dalam sistem. Aktivitas itu juga termasuk ke dalam perulangan atau looping. Oke, selanjutnya bagaimana implementasi perulangan atau looping dalam suatu program? Terdapat dua jenis perulangan yang umum digunakan dalam banyak bahasa pemrograman, yaitu for dan while. For digunakan untuk membangun pemrograman yang sudah pasti jumlahnya. Misalnya, proses A diulang sebanyak 13 kali. Dari awal kita sudah tahu bahwa proses A akan diulang tepat dan pasti sebanyak 13 kali. Contoh realnya seperti saya berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Nah, dari awal sebelum saya berlari, saya sudah tahu bahwa saya akan mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Untuk contoh berikutnya seperti ini. Misalnya, kita memiliki aktivitas memutar sebuah lagu. Aktivitas ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. Contohnya, proses pertama dimulai memutar lagu. Apabila lagunya sudah berakhir, maka akan masuk proses looping, diulang lagi sebanyak 5 kali. Berikutnya ada while. While digunakan untuk membangun perulangan yang belum pasti jumlahnya, dan biasanya dibatasi oleh kondisi boolean, benar atau salah, true or false. Misalnya, proses A diulang selagi bernilai true, atau aktivitas B akan diulang selagi tidak bernilai false. Contoh realnya seperti berikut ini. Misalnya, saya akan mencatat materi selama dosen mengajar dan menjelaskan. Berarti, saya akan melakukan pencatatan itu berulang kali selama dosen mengajar. Saya akan berhenti mencatat, belum diketahui. Jadi, selama dosen masih menjelaskan, saya akan masih terus mencatat. Mungkin di kasus kejadian pada hari pertama, dosen mengajar selama 1 jam, maka saya akan mencatat materi selama 1 jam. Di hari kedua selama 2 jam, maka saya akan mencatat 2 jam. Artinya di dalam perulangan ini ada ketidakpastian, dan kondisi perulangan ini hanya akan terhenti jika kondisi targetnya tercapai. Misal dosen selesai mengajar, jadi dosen tidak mengajar dan menjelaskan lagi, berarti saya selesai mencatat.
Contoh pseudocode-nya misalnya seperti ini. While kuota internet ada, saya akan menonton YouTube. Nah, di sini while digunakan untuk mengulang nonton YouTube sampai diulang kapan. Sampai kondisi kuota internet ada ini tidak terpenuhi lagi, sampai kuotanya tidak ada atau kondisinya menjadi false. While kuota ada, kondisi true. Di sini kuota masih ada, akan bisa menonton YouTube. Tetapi apabila kuota tidak ada alias kondisi kuota ada ini menjadi false atau salah, maka program akan men-skip, berhenti, atau keluar dari program loopingnya atau disebut perulangan ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih.